Selamat datang, saudaraku jiwa terpilih. Hari ini, kamu telah berada di tempat yang penuh dengan energi dan cahaya, tempat di mana kita akan membuka hati dan pikiran untuk sebuah perjalanan yang mendalam. Pernahkah kamu merasa bahwa dunia ini begitu berat, bahwa cinta seakan hanya ada di luar sana, sulit dijangkau? Apa yang jika saya katakan bahwa kamu bisa belajar untuk mencintai segalanya? Bahkan ketika dunia terasa penuh dengan tantangan, hari ini kita akan melatih diri untuk mencintai bukan hanya orang-orang di sekitar kita, tetapi juga diri kita sendiri, perjalanan kita, dan setiap detik yang hadir dalam hidup ini. Siapkah kamu membuka pintu cinta yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan? Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama untuk mencintai segalanya. Bab 1. Mengerti cinta sejati dalam diri. Cinta sejati bukanlah sekadar perasaan yang datang dan pergi. Cinta yang sejati adalah kekuatan yang ada dalam diri kita, yang memancar dan mengalir dalam setiap tindakan, pikiran, dan perasaan. Untuk dapat mencintai segala sesuatu di sekitar kita, kita perlu terlebih dahulu mengerti makna cinta itu sendiri. Cinta sejati tidak mengenal syarat atau batasan. Ia adalah energi yang mampu menjembatani setiap perbedaan, mengatasi setiap rintangan, dan memberi kedamaian dalam setiap ketegangan. Cinta sejati dalam diri kita akan mulai terasa ketika kita membiarkan diri kita merasakannya tanpa terhalang oleh ego atau ketakutan. Sebagian besar dari kita mungkin telah mengenal cinta dalam bentuk yang terbatas, cinta terhadap keluarga, pasangan, atau teman. Namun cinta sejati lebih luas daripada itu. Ia adalah penerimaan total terhadap segala hal yang ada, baik atau buruk, indah atau sulit. Cinta sejati mengajarkan kita untuk melihat keindahan dalam setiap situasi, bahkan dalam tantangan hidup yang paling berat sekalipun. Melatih diri untuk mencintai segalanya dimulai dengan membuka hati kita. Saat kita membuka hati, kita menciptakan ruang untuk menerima segala hal yang datang kepada kita. Setiap orang, setiap pengalaman, setiap keadaan adalah bagian dari perjalanan hidup kita, dan masing-masing memiliki nilai yang tak ternilai. Dengan mencintai segalanya, kita mengurangi penolakan terhadap hidup yang penuh dengan kejutan dan ketidakpastian. Proses ini mungkin tidak mudah. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan konflik, sulit bagi kita untuk tetap tenang dan penuh kasih. Namun kita dapat mulai dengan langkah-langkah kecil. Pertama, dengan menerima diri kita sepenuhnya, kelebihan dan kekurangan kita. Hanya dengan mencintai diri sendiri, kita bisa mulai mencintai orang lain dan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita harus ingat bahwa cinta sejati dimulai dari dalam diri kita. Dan ketika kita mencintai diri kita, dunia pun akan mencintai kita kembali. Seringkali kita terjebak dalam perasaan tidak cukup baik atau tidak layak untuk menerima cinta. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita. Setiap individu di dunia ini memiliki potensi yang luar biasa, dan setiap orang layak untuk dicintai tanpa syarat. Ketika kita mengenali nilai diri kita akan lebih mudah untuk melihat nilai orang lain, bahkan ketika mereka berbeda dari kita. Melatih diri untuk mencintai segalanya juga berarti membebaskan diri dari kebencian dan penolakan. Ketika kita membenci, kita membangun dinding antara kita dan dunia. Namun ketika kita membuka hati kita dengan cinta, kita menciptakan hubungan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Dalam cinta sejati, tidak ada ruang untuk kebencian atau kemarahan yang berlarut-larut. Cinta membersihkan jiwa kita dari rasa sakit dan memberi kita kebebasan untuk hidup dalam kedamaian. Akhirnya cinta sejati adalah perjalanan yang terus berkembang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk lebih dalam merasakannya. Tidak ada batasan untuk cinta, tidak ada akhir untuk kemampuan kita mencintai. Ketika kita mulai melatih diri untuk mencintai segalanya, kita tidak hanya membawa kedamaian ke dalam hidup kita sendiri, tetapi juga menyalakan cahaya cinta di dunia ini. Cinta sejati adalah kekuatan yang dapat mengubah dunia, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Bab 2. Menerima ketidaksempurnaan dalam hidup. Untuk dapat mencintai segalanya, kita harus belajar untuk menerima ketidaksempurnaan
dalam hidup ini. Setiap hari membawa tantangan dan kejutan yang seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Kita hidup di dunia yang tidak selalu ideal, di mana banyak hal terjadi di luar kendali kita. Namun, di dalam ketidaksempurnaan itu, terdapat pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Ketika kita dapat menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari perjalanan hidup, kita membuka ruang untuk mencintai segala sesuatu dengan lebih tulus. Seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk hidup sempurna, mencari kebahagiaan yang tidak pernah berakhir, atau menginginkan keadaan yang selalu sesuai dengan keinginan kita. Namun, kenyataannya adalah ketidaksempurnaanlah yang memberi warna pada hidup kita. Tanpa ketidaksempurnaan, kita tidak akan pernah dapat merasakan kegembiraan atau belajar dari kesalahan. Ketika kita menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki alasan dan tujuan, kita akan lebih mudah untuk mencintai setiap momen dalam hidup kita. Ketidaksempurnaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, melainkan sesuatu yang harus diterima dengan hati terbuka. Setiap kegagalan, setiap kesulitan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Cinta sejati bukan hanya hadir saat segala sesuatu berjalan dengan lancar, tetapi juga saat kita menghadapi cobaan. Cinta mengajarkan kita untuk tetap berdiri teguh meskipun dunia di sekitar kita tampak kacau dan tidak teratur. Salah satu cara untuk melatih diri kita menerima ketidaksempurnaan adalah dengan mengubah cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Seringkali kita mengkritik diri kita sendiri karena tidak mencapai standar yang kita tetapkan, atau kita menghakimi orang lain berdasarkan kesalahan mereka. Namun jika kita melihat setiap individu sebagai manusia yang penuh dengan potensi, kita akan mulai mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari proses menuju kesempurnaan yang sejati, yaitu penerimaan diri dan penerimaan satu sama lain. Dalam setiap hubungan, baik itu dengan keluarga, teman, atau pasangan, ketidaksempurnaan akan selalu ada. Tetapi, cinta sejati hadir ketika kita menerima kekurangan orang lain dan melihat mereka dengan kasih sayang, bukan dengan kritik. Ketika kita berhenti berfokus pada kesalahan atau kekurangan, kita mulai melihat kualitas positif yang mungkin sebelumnya terlewatkan. Kita belajar untuk melihat keindahan dalam setiap celah dan retakan, karena disitulah kekuatan cinta itu tumbuh. Ketika kita belajar untuk mencintai dalam ketidaksempurnaan, kita juga mulai mencintai diri kita sendiri dalam keadaan yang paling rawan sekalipun. Kita berhenti menyalahkan diri kita karena kesalahan yang telah terjadi dan mulai merangkul diri kita dengan kasih sayang. Setiap langkah kecil, setiap upaya untuk menjadi lebih baik adalah tindakan cinta terhadap diri sendiri. Ketidaksempurnaan bukanlah hal yang harus kita hindari, melainkan sesuatu yang harus kita peluk dan terima dengan lapang dada. Penerimaan terhadap ketidaksempurnaan juga mengajarkan kita untuk lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. Ketika kita menerima kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna, kita menjadi lebih mampu untuk menangani kesulitan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Cinta sejati melibatkan kesabaran, kesabaran dengan diri kita sendiri, kesabaran dengan orang lain, dan kesabaran dengan kehidupan itu sendiri. Ketika kita mencintai segalanya, kita juga mencintai setiap bagian dari perjalanan hidup ini, termasuk ketidaksempurnaan yang hadir di sepanjang jalan. Akhirnya, dengan menerima ketidaksempurnaan, kita tidak hanya membuka ruang untuk lebih banyak cinta, tetapi juga untuk kedamaian. Ketika kita melepaskan harapan akan kesempurnaan, kita memberi diri kita kebebasan untuk hidup dengan lebih penuh dan lebih sadar. Cinta sejati tumbuh dari pemahaman bahwa dunia ini tidak sempurna, tetapi penuh dengan keindahan yang tersembunyi dalam setiap ketidaksempurnaan. Bab 3. Mencintai tanpa syarat. Cinta sejati tidak mengenal syarat. Cinta yang tulus datang tanpa mengharapkan balasan, tanpa mencari keuntungan atau pujian. Inilah inti dari cinta yang murni, mencintai tanpa syarat, mencintai tanpa alasan. Seringkali kita mencintai seseorang atau sesuatu karena kita merasa bahwa ada sesuatu yang kita dapatkan darinya. Apakah itu perhatian, rasa aman,
atau kebahagiaan. Namun cinta sejati hadir ketika kita mampu memberikan kasih sayang tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalannya. Untuk dapat mencintai segalanya, kita perlu belajar untuk mencintai tanpa syarat. Ini berarti kita harus berhenti melihat dunia hanya melalui kacamata ego dan keinginan pribadi. Cinta sejati mengalir dengan bebas tanpa ada yang menahannya. Ketika kita mencintai tanpa mengharapkan balasan, kita membuka diri kita untuk menerima segala hal dengan lebih lapang. Kita tidak lagi terikat oleh ekspektasi, tetapi sepenuhnya menerima dunia seperti apa adanya. Mencintai tanpa syarat juga berarti menerima orang lain tanpa berusaha mengubah mereka. Kita seringkali mencintai seseorang dengan harapan bahwa mereka akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Namun cinta yang sejati tidak mencoba untuk mengubah orang lain, melainkan menerima mereka sepenuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita mencintai tanpa syarat, kita memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi diri mereka yang sejati, tanpa rasa takut atau tekanan untuk memenuhi standar kita. Begitu pula, ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita harus belajar untuk mencintai tanpa syarat. Kita seringkali menilai diri kita berdasarkan pencapaian atau penampilan fisik, tetapi cinta sejati terhadap diri sendiri tidak bergantung pada hal-hal ini. Cinta yang tulus datang dari dalam, dari penerimaan kita terhadap diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Mencintai diri sendiri tanpa syarat berarti memberi diri kita izin untuk menjadi manusia, dengan segala ketidaksempurnaan yang melekat pada kita. Salah satu aspek yang paling kuat dalam mencintai tanpa syarat adalah kemampuan untuk memaafkan. Ketika kita mencintai tanpa syarat, kita mampu melepaskan segala bentuk dendam, kebencian, dan kemarahan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menerima perilaku buruk, tetapi lebih kepada melepaskan beban emosional yang kita bawa. Ketika kita mampu memaafkan, kita memberi ruang bagi cinta untuk mengalir kembali, baik dalam hubungan dengan orang lain maupun dalam hubungan dengan diri kita sendiri. Selain itu, mencintai tanpa syarat juga berarti mencintai dunia ini tanpa mengharapkan balasan. Dunia ini penuh dengan keindahan yang bisa kita nikmati, namun seringkali kita merasa bahwa kita harus memberi sesuatu sebagai imbalan untuk apa yang kita terima. Cinta sejati mengajarkan kita untuk memberi tanpa rasa takut kehilangan. Ketika kita mampu memberi dengan tulus, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai balasan, kita menciptakan energi positif yang tidak hanya menguntungkan kita, tetapi juga orang lain dan dunia di sekitar kita. Mencintai tanpa syarat adalah sebuah perjalanan panjang yang melibatkan penyembuhan diri dan pembebasan dari ikatan-ikatan yang membatasi kita. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita capai dalam semalam, tetapi langkah demi langkah kita akan semakin mendekati pemahaman bahwa cinta sejati hadir dalam kebebasan untuk memberi tanpa menginginkan sesuatu sebagai balasan. Ketika kita bisa mencintai segalanya tanpa syarat, kita mulai merasakan kedamaian sejati, sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi datang dari kedalaman hati yang penuh kasih. Bab 4. Menemukan ketenangan dalam ketidaktahuan. Seringkali kita merasa bahwa untuk mencintai segalanya, kita harus tahu segala hal. Kita berusaha mengendalikan setiap aspek kehidupan kita, merencanakan masa depan dengan sangat detail, dan selalu mencari kepastian. Namun dalam kenyataannya, hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan ketidaktahuan. Tidak ada yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi besok, dan itulah keindahan hidup. Cinta sejati hadir ketika kita dapat menerima ketidaktahuan ini dengan ketenangan dan kedamaian, tanpa rasa takut atau cemas. Menemukan ketenangan dalam ketidaktahuan adalah langkah penting dalam proses melatih diri untuk mencintai segalanya. Ketika kita berhenti merasa perlu untuk selalu tahu dan mengendalikan segala hal, kita memberi diri kita izin untuk hidup lebih bebas. Ketenangan datang dari penerimaan bahwa kita tidak selalu perlu memiliki jawaban atas semua pertanyaan atau kontrol atas semua situasi. Kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita, dan itu adalah hal yang indah. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan, kita membuka diri kita untuk mencintai setiap momen,
tanpa rasa takut terhadap masa depan. Salah satu hal yang sering kali menghalangi kita untuk menemukan ketenangan adalah kekhawatiran tentang hal-hal yang belum terjadi. Kita cemas tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tentang keputusan yang harus kita buat. Namun, ketenangan datang ketika kita membiarkan diri kita berada dalam saat ini, tanpa beban masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Cinta sejati melibatkan penerimaan bahwa tidak ada yang pasti, dan kita tidak perlu tahu segalanya untuk dapat mencintai dengan penuh hati. Kita hanya perlu percaya bahwa apapun yang terjadi, kita akan mampu menghadapinya dengan hati yang penuh cinta. Penerimaan terhadap ketidaktahuan juga berarti melepaskan rasa ingin tahu yang berlebihan tentang segala hal yang ada di luar kendali kita. Banyak dari kita merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan cenderung mencari informasi atau klarifikasi untuk mengatasi kecemasan kita. Namun cinta sejati mengajarkan kita untuk memberi ruang bagi misteri hidup. Ketika kita menerima bahwa kita tidak perlu tahu segalanya, kita menciptakan ruang untuk rasa syukur dan kebahagiaan dalam ketidaktahuan. Hidup menjadi lebih indah ketika kita membiarkan diri kita terhubung dengan dunia ini, tanpa keinginan untuk selalu mengendalikan atau memahami setiap detail. Salah satu cara untuk melatih diri dalam menerima ketidaktahuan adalah dengan melakukan latihan mindfulness atau kesadaran penuh. Ketika kita hadir sepenuhnya dalam setiap momen, kita mulai memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan yang terus berkembang dan kita tidak perlu tahu semuanya untuk merasa tenang. Dalam setiap langkah, kita belajar untuk melepaskan kecemasan, untuk membiarkan hidup mengalir tanpa harus mempertanyakan arah atau tujuannya. Ketika kita mampu meresapi setiap momen tanpa rasa takut terhadap ketidaktahuan, kita akan merasa lebih dekat dengan cinta sejati. Ketidaktahuan juga memberi kita kesempatan untuk belajar dan berkembang. Setiap hari, kita dihadapkan pada pengalaman baru yang mengajarkan kita hal-hal yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Cinta sejati hadir ketika kita mampu melihat ketidaktahuan ini sebagai peluang untuk menjelajah, untuk membuka diri pada pengalaman baru, dan untuk menerima pelajaran yang datang dengan setiap kejadian dalam hidup kita. Ketika kita mencintai segalanya, kita menerima bahwa hidup ini adalah proses yang berkelanjutan, dan kita tidak perlu tahu semuanya untuk dapat merasakannya dengan penuh kasih. Penerimaan terhadap ketidaktahuan juga berarti melepaskan harapan yang tidak realistis tentang kehidupan. Kita seringkali memiliki gambaran ideal tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan dan merasa kecewa ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita. Namun cinta sejati datang ketika kita melepaskan harapan-harapan tersebut dan menerima hidup sebagaimana adanya. Ketika kita mencintai tanpa harapan atau ekspektasi, kita membebaskan diri kita dari beban yang tidak perlu, dan kita mulai merasakan kedamaian yang datang dengan penerimaan. Akhirnya, ketenangan dalam ketidaktahuan adalah kunci untuk mencintai segalanya dengan lebih dalam. Ketika kita berhenti mencari jawaban untuk segala hal, kita membuka diri kita untuk menerima setiap momen dengan hati yang penuh cinta. Hidup ini penuh dengan misteri dan keajaiban, dan ketidaktahuan adalah bagian dari keindahan itu. Ketika kita belajar untuk hidup dalam ketenangan, meskipun tidak tahu apa yang akan datang, kita benar-benar mulai mencintai segalanya tanpa syarat atau ketakutan. Bab 5. Membebaskan diri dari penilaian dan kritik. Salah satu tantangan terbesar dalam mencintai segalanya adalah kebiasaan kita untuk terus-menerus menilai dan mengkritik. Baik itu penilaian terhadap diri sendiri, orang lain, atau bahkan situasi yang kita hadapi, kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang membuat kita terpisah dari cinta yang sejati. Penilaian ini seringkali muncul sebagai reaksi otomatis terhadap dunia di sekitar kita. Tetapi untuk mencintai dengan tulus, kita harus belajar untuk membebaskan diri dari penilaian dan kritik yang membatasi. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda tidak cukup baik? Atau mungkin Anda seringkali mengkritik orang lain karena tidak sesuai dengan harapan Anda? Itulah contoh bagaimana penilaian dan kritik dapat membatasi kemampuan kita untuk mencintai segalanya.
Ketika kita terus-menerus menilai dan mengkritik, kita tidak memberi ruang bagi diri kita atau orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Cinta sejati hadir ketika kita berhenti menilai dan mulai melihat dunia dengan mata yang penuh kasih. Penilaian terhadap diri sendiri seringkali menjadi hambatan besar dalam mencintai diri kita sepenuhnya. Kita cenderung merasa tidak cukup baik, tidak cukup cantik, atau tidak cukup sukses, dan semua perasaan ini muncul dari penilaian yang kita buat terhadap diri kita sendiri. Namun cinta sejati terhadap diri sendiri datang ketika kita berhenti menilai diri kita berdasarkan standar yang tidak realistis dan mulai menerima diri kita apa adanya. Ketika kita bisa menerima diri kita dengan semua kelebihan dan kekurangan, kita membuka diri kita untuk merasakan cinta yang lebih dalam dan lebih sejati. Begitu pula kita sering kali menilai orang lain berdasarkan pandangan kita yang terbentuk oleh pengalaman dan keyakinan kita. Kita membandingkan mereka dengan harapan kita, dan ketika mereka tidak memenuhi ekspektasi tersebut, kita mulai mengkritik. Namun, untuk mencintai dengan tulus, kita harus belajar untuk menerima orang lain sebagaimana adanya, tanpa perlu mengubah mereka. Setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri, dan dengan melepaskan penilaian, kita memberi mereka kebebasan untuk menjadi diri mereka yang sejati. Cinta sejati datang ketika kita bisa melihat orang lain dengan penuh pengertian, tanpa beban penilaian. Salah satu cara untuk membebaskan diri dari penilaian adalah dengan mengembangkan kesadaran akan pikiran kita. Ketika kita menyadari bahwa penilaian dan kritik datang dari pola pikir yang terbentuk oleh masa lalu atau pengalaman pribadi kita bisa mulai melepaskan mereka. Setiap kali kita mulai mengkritik diri sendiri atau orang lain, kita bisa menghentikan pikiran tersebut dan menggantinya dengan penerimaan dan kasih sayang. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan dari penilaian dan kritik yang membatasi kita. Cinta sejati juga berarti berhenti menilai situasi atau kejadian dalam hidup kita. Terkadang, kita merasa kecewa atau marah ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Namun penilaian kita terhadap situasi hanya memperburuk perasaan kita. Ketika kita berhenti menilai dan mulai menerima segala hal sebagaimana adanya, kita memberi ruang bagi kedamaian dan cinta untuk berkembang. Setiap peristiwa dalam hidup ini, baik itu menyenangkan atau menyakitkan, adalah bagian dari proses yang membawa kita menuju pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam. Membebaskan diri dari penilaian dan kritik juga berarti melepaskan harapan yang tidak realistis tentang kehidupan. Kita seringkali memiliki gambaran tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita merasa kecewa. Namun cinta sejati hadir ketika kita berhenti, berharap hidup sesuai dengan rencana kita, dan mulai menerima kenyataan dengan lapang dada. Ketika kita bisa menerima hidup sebagaimana adanya, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih sejati. Akhirnya, ketika kita membebaskan diri dari penilaian dan kritik, kita membuka ruang untuk lebih banyak cinta dalam hidup kita. Cinta sejati tidak dapat tumbuh dalam atmosfer penilaian dan kritik, tetapi berkembang dalam ruang penerimaan dan pengertian. Ketika kita belajar untuk tidak menilai diri kita sendiri, orang lain, atau situasi, kita memberi diri kita izin untuk mencintai dengan sepenuh hati. Bab 6. Menyadari kekuatan dalam melepaskan. Dalam perjalanan kita untuk mencintai segalanya, salah satu pelajaran paling berharga yang bisa kita pelajari adalah kekuatan yang datang dengan melepaskan. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa kita harus mengendalikan segala hal dalam hidup kita agar merasa aman dan damai. Kita merasa perlu untuk mempertahankan hubungan, pekerjaan, atau bahkan pandangan dunia kita, karena itu memberi kita rasa identitas dan kontrol. Namun kenyataannya, seringkali hal-hal yang kita coba pertahankan justru menghambat kita untuk mengalami kedamaian sejati. Melepaskan adalah kunci untuk membuka diri kita pada cinta yang lebih besar. Melepaskan bukan berarti menyerah atau membiarkan semuanya hilang begitu saja. Sebaliknya, melepaskan adalah tindakan penuh kekuatan yang datang dari penerimaan dan pengertian. Ketika kita melepaskan, kita membiarkan diri kita berkembang tanpa terikat pada masa lalu atau ketakutan akan masa depan.
Cinta sejati datang ketika kita memahami bahwa hidup ini selalu berubah dan bahwa kita tidak perlu mengikatkan diri kita pada segala sesuatu yang tidak lagi mendukung pertumbuhan kita. Dalam melepaskan, kita menemukan kebebasan untuk mencintai tanpa syarat. Salah satu hal yang sering kali kita pertahankan adalah perasaan kita sendiri. Kita mungkin terjebak dalam amarah, kesedihan, atau rasa sakit yang kita alami di masa lalu. Dan perasaan-perasaan ini terus mempengaruhi cara kita melihat dunia. Melepaskan perasaan-perasaan ini tidak berarti kita mengabaikannya, tetapi lebih kepada memberikan ruang bagi diri kita untuk sembuh. Ketika kita terus memegang perasaan negatif, kita menghalangi diri kita untuk merasakan cinta dan kedamaian yang datang dari pengampunan dan penerimaan. Melepaskan perasaan ini memberi kita kesempatan untuk menyembuhkan diri kita dan merasakan kedamaian yang sejati. Begitu pula, kita sering kali terjebak dalam hubungan atau situasi yang tidak lagi memberi kita kebahagiaan atau pertumbuhan. Mungkin ada hubungan yang sudah tidak sehat atau pekerjaan yang tidak lagi memuaskan, tetapi kita merasa takut untuk melepaskannya karena khawatir tentang apa yang akan datang setelah itu. Namun ketika kita belajar untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberi kita kebahagiaan, kita memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih mendalam dan lebih bermanfaat untuk datang. Melepaskan bukanlah tentang kehilangan, tetapi tentang memberi ruang bagi hidup kita untuk berkembang dengan cara yang lebih sesuai dengan tujuan sejati kita. Melepaskan juga berkaitan dengan melepaskan ekspektasi yang kita miliki terhadap diri kita sendiri. Kita seringkali merasa tertekan untuk memenuhi harapan yang ditetapkan oleh orang lain atau oleh masyarakat. Namun untuk mencintai diri kita sepenuhnya, kita harus belajar untuk melepaskan standar-standar yang tidak realistis dan menerima diri kita dalam segala ketidaksempurnaan kita. Ketika kita melepaskan ekspektasi ini, kita membuka pintu untuk merasa lebih bebas, lebih hidup, dan lebih penuh cinta. Kita tidak lagi terikat oleh apa yang seharusnya kita capai atau siapa yang seharusnya kita jadi. Kita hanya menjadi diri kita yang sejati dengan semua keindahan dan keterbatasannya. Salah satu cara untuk melatih diri kita dalam melepaskan adalah dengan berlatih mindfulness atau kesadaran penuh. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap momen dan mengamati apa yang terjadi tanpa keterikatan, kita mulai melihat bagaimana kita seringkali memegang hal-hal yang tidak lagi relevan atau bermanfaat. Dengan mempraktikkan kesadaran penuh, kita belajar untuk melepaskan pikiran dan perasaan yang tidak mendukung pertumbuhan kita. Dan kita membuka diri kita pada pengalaman yang lebih damai dan penuh kasih. Melepaskan menjadi lebih mudah ketika kita menyadari bahwa kita tidak perlu memegang segala sesuatu untuk merasakan kedamaian dalam hidup. Selain itu, melepaskan juga berarti memberi diri kita izin untuk tidak tahu segala hal. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering merasa bahwa kita harus selalu memiliki jawaban atau solusi untuk segala masalah. Namun, melepaskan keinginan untuk tahu segalanya memberi kita kebebasan untuk menikmati proses hidup tanpa tekanan. Kita tidak perlu selalu tahu apa yang akan terjadi besok. Dan dengan menerima ketidaktahuan ini, kita menciptakan ruang untuk cinta dan kedamaian yang lebih dalam. Melepaskan adalah bentuk pengampunan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ketika kita melepaskan luka atau kebencian terhadap orang lain, kita tidak hanya membebaskan mereka, tetapi juga diri kita sendiri. Pengampunan memberi kita kedamaian batin yang tidak dapat dicapai dengan memegang rasa sakit atau kebencian. Dalam melepaskan, kita memberi ruang untuk cinta yang lebih besar yang melampaui semua rasa sakit dan kekecewaan. Kita memahami bahwa hidup ini tidak sempurna, dan itu adalah bagian dari keindahannya. Cinta sejati muncul ketika kita melepaskan perasaan negatif dan membuka diri kita pada penerimaan dan kasih. Pada akhirnya, melepaskan adalah tindakan pembebasan yang memberi kita ruang untuk mencintai dengan lebih tulus. Ketika kita melepaskan apa yang tidak lagi mendukung kita, kita menciptakan ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik untuk datang. Kita memberi diri kita izin untuk berkembang, untuk sembuh, dan untuk menerima hidup ini apa adanya. Cinta sejati hadir ketika kita bisa melepaskan segala sesuatu
yang menghalangi kita dari pengalaman hidup yang lebih penuh, lebih kaya, dan lebih dalam. Bab 7. Mencintai dengan ketulusan tanpa pamrih. Cinta sejati adalah cinta yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam dunia yang penuh dengan kepentingan pribadi dan harapan, sulit bagi kita untuk membayangkan mencintai tanpa pamrih. Namun mencintai dengan ketulusan adalah dasar dari segala bentuk hubungan yang sehat dan penuh kasih. Ketika kita belajar untuk mencintai tanpa mengharapkan balasan, kita tidak hanya membuka diri kita untuk menerima cinta yang lebih dalam, tetapi juga menciptakan ruang bagi orang lain untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sama. Mencintai dengan ketulusan berarti memberikan perhatian kita tanpa syarat kepada orang lain, tanpa berharap mereka akan membalas atau memenuhi harapan kita. Ini adalah tindakan memberi yang murni, yang tidak terikat pada apa yang kita inginkan atau butuhkan. Cinta tanpa pamrih datang dari tempat yang dalam hati kita, dan hanya ketika kita belajar memberi tanpa mengharapkan sesuatu kembali, kita bisa merasakan kedamaian yang sejati. Ketulusan dalam memberi adalah bagian dari proses membuka diri kita pada dunia dengan penuh kasih dan penerimaan. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa kita hanya akan mencintai jika kita mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya. Kita mungkin berharap agar orang yang kita cintai memberikan perhatian, pengertian, atau dukungan yang sama seperti yang kita berikan. Namun cinta sejati datang ketika kita bisa mencintai tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Ini adalah cinta yang memberi tanpa syarat, yang memberi kebebasan bagi kita untuk menghargai kehadiran orang lain tanpa harus bergantung pada apa yang mereka lakukan untuk kita. Cinta seperti ini murni dan tidak terikat pada kebutuhan pribadi. Ketulusan dalam mencintai juga berarti bahwa kita tidak menyembunyikan niat atau harapan tersembunyi dalam setiap tindakan kita. Banyak kali kita berpikir bahwa kita sedang mencintai, tetapi dalam kenyataannya kita mencintai dengan harapan atau keinginan tertentu. Mungkin agar orang lain menyukai kita, agar mereka membalas cinta kita, atau agar mereka melakukan sesuatu untuk kita. Namun cinta yang benar-benar tulus datang ketika kita dapat mencintai tanpa berharap bahwa orang lain akan memberikan sesuatu sebagai gantinya. Ini adalah tindakan pemberian yang sepenuhnya, di mana kita memberi diri kita kepada orang lain tanpa syarat. Untuk bisa mencintai dengan ketulusan, kita harus belajar untuk melepaskan diri dari kebutuhan akan pengakuan dan apresiasi. Kita harus menyadari bahwa cinta kita tidak membutuhkan penghargaan atau pengakuan dari orang lain untuk menjadi berarti. Cinta sejati tidak bergantung pada apakah orang lain menghargai kita atau tidak. Cinta sejati adalah tentang memberi tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Ketika kita mencintai tanpa pamrih, kita memberi diri kita secara utuh, tanpa takut akan penolakan atau kekecewaan. Salah satu cara kita bisa melatih diri untuk mencintai tanpa pamrih adalah dengan lebih fokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Alih-alih memikirkan apa yang kita dapatkan dari hubungan atau tindakan kita mulai mempertimbangkan bagaimana tindakan kita dapat membawa kebahagiaan bagi orang lain. Ketika kita melihat dunia dengan mata yang penuh kasih, kita akan mulai menemukan kebahagiaan dalam memberi, bukan dalam menerima. Cinta tanpa pamrih mengajarkan kita untuk melihat kebahagiaan orang lain sebagai kebahagiaan kita sendiri, tanpa mengharapkan balasan. Kita juga perlu belajar untuk melepaskan ego kita dalam mencintai. Ego seringkali menjadi penghalang terbesar dalam mencintai dengan tulus. Ketika kita terjebak dalam ego kita seringkali merasa bahwa kita harus mendapatkan sesuatu sebagai imbalan atas apa yang kita beri. Namun cinta sejati datang ketika kita bisa mengesampingkan ego dan memberi dengan hati yang tulus. Ketika kita melampaui ego kita akan menemukan bahwa mencintai tanpa pamrih membawa kedamaian dan kebahagiaan yang jauh lebih dalam daripada yang pernah kita bayangkan. Mencintai dengan ketulusan juga berarti bahwa kita belajar untuk mengasihi diri kita sendiri tanpa syarat. Kita seringkali lebih mudah untuk memberi cinta kepada orang lain daripada kepada diri kita sendiri. Namun, untuk bisa mencintai orang lain tanpa pamrih, kita harus terlebih dahulu belajar untuk mencintai diri kita dengan cara yang sama.
Ini berarti menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, dan tidak menghakimi diri kita dengan keras. Cinta diri adalah fondasi untuk mencintai orang lain dengan ketulusan dan tanpa pamrih. Akhirnya, cinta tanpa pamrih adalah bentuk kebebasan yang memberi kita kedamaian sejati. Ketika kita mencintai tanpa mengharapkan imbalan, kita tidak terikat oleh kebutuhan atau keinginan yang datang dari luar diri kita. Kita bebas untuk memberi dengan hati yang penuh kasih, tanpa rasa takut akan kehilangan atau penolakan. Bab 8. Menghargai setiap momen dalam hidup. Untuk mencintai segalanya dengan tulus, kita harus belajar untuk menghargai setiap momen yang hadir dalam hidup kita. Hidup ini penuh dengan keindahan yang seringkali terlewatkan begitu saja, karena kita terlalu sibuk mengejar tujuan atau khawatir tentang masa depan. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap momen, kita mulai merasakan kedalaman cinta yang terwujud dalam hal-hal kecil di sekitar kita. Menghargai momen-momen ini adalah cara untuk merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan cinta yang tak terbatas, yang ada di dalam setiap detik kehidupan. Seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan kebiasaan sehari-hari, seolah-olah hidup ini adalah serangkaian tugas yang harus diselesaikan. Namun hidup yang penuh dengan cinta hanya dapat ditemukan ketika kita berhenti sejenak dan benar-benar merasakan setiap momen. Ketika kita meluangkan waktu untuk menikmati keindahan alam, tertawa dengan orang yang kita cintai, atau bahkan hanya duduk diam dan merasakan keheningan, kita mengizinkan diri kita untuk terhubung dengan esensi cinta yang ada dalam setiap detik. Menghargai momen ini membuka mata kita terhadap keajaiban yang ada di sekitar kita. Menghargai momen juga berarti menerima kenyataan bahwa setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, memiliki nilai dan tujuan tertentu dalam hidup kita. Tidak ada momen yang sia-sia. Setiap detik yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang cinta dan kehidupan. Ketika kita dapat melihat setiap momen sebagai kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mencintai, kita tidak hanya mengalami hidup, tetapi kita juga merasakannya dengan lebih dalam. Ini adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan alam semesta yang lebih besar. Ketika kita menghargai momen, kita belajar untuk hidup dengan lebih penuh, tanpa terjebak dalam penyesalan tentang masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Kita seringkali terjebak dalam memori masa lalu yang menyakitkan atau kekhawatiran tentang hal-hal yang belum terjadi. Tetapi cinta sejati muncul ketika kita dapat sepenuhnya terhubung dengan saat ini, menikmati setiap momen tanpa beban atau penghalang. Ketika kita membiarkan diri kita untuk sepenuhnya hadir dalam setiap detik, kita mulai merasakan kedamaian yang datang dari menerima kehidupan apa adanya. Lebih dari itu, menghargai setiap momen juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, mudah bagi kita untuk melupakan betapa berharganya setiap hari yang kita jalani. Namun ketika kita berlatih untuk bersyukur atas hal-hal kecil, kita mulai melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Kita belajar untuk menghargai hal-hal yang sebelumnya kita anggap sepele, seperti cahaya matahari yang menyinari pagi, senyum orang yang kita cintai, atau kedamaian yang kita rasakan dalam ketenangan. Semua ini adalah bentuk cinta yang hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Menghargai momen juga membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang keterhubungan kita dengan alam semesta. Ketika kita benar-benar hadir dalam momen ini, kita mulai merasakan kesatuan dengan segala sesuatu di sekitar kita, dengan orang lain, dengan alam, dan dengan diri kita sendiri. Setiap momen menjadi pengingat bahwa kita semua terhubung dalam jaringan energi yang lebih besar, dan bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk merayakan keberadaan kita di dunia ini. Dalam kesadaran ini, kita menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal, tetapi pada penerimaan kita terhadap kehidupan itu sendiri. Salah satu cara kita bisa melatih diri untuk lebih menghargai momen adalah dengan berlatih meditasi atau kesadaran penuh, mindfulness. Dengan berlatih untuk fokus pada napas dan sensasi tubuh kita, kita mulai membiasakan diri untuk berada di sini dan sekarang, bukan terjebak dalam pikiran yang berlalu lalang tentang masa lalu atau masa depan.
Latihan ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap detik, untuk benar-benar merasakannya, dan untuk menemukan keindahan dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Meditasi mengarahkan kita untuk merasakan cinta yang mendalam dalam setiap momen yang kita jalani. Selain itu, kita juga bisa melatih diri untuk lebih sadar akan hubungan kita dengan orang lain. Menghargai momen berarti memberi perhatian penuh kepada orang-orang di sekitar kita, mendengarkan mereka dengan sepenuh hati, berbagi tawa dan kebahagiaan, dan memberikan kasih sayang tanpa syarat. Ketika kita sepenuhnya hadir dengan orang lain, kita memberi mereka ruang untuk merasakan cinta yang kita miliki. Menghargai momen dalam hubungan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri kita, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menjalani hidup dengan cara yang sama. Mencintai dan menghargai setiap detik yang mereka miliki. Akhirnya, menghargai setiap momen adalah bentuk cinta kepada diri kita sendiri. Bab 9. Melepaskan harapan dan membuka ruang untuk cinta. Dalam perjalanan mencintai segalanya, ada satu pelajaran penting yang tidak boleh dilupakan, melepaskan harapan. Seringkali, tanpa sadar, kita mencintai dengan syarat. Kita berharap bahwa orang lain akan memperlakukan kita seperti yang kita inginkan, bahwa dunia akan berjalan sesuai dengan rencana kita, atau bahwa segala sesuatu akan membawa hasil yang kita dambakan. Namun cinta sejati tidak pernah datang dari harapan, melainkan dari penerimaan yang tulus terhadap apa adanya. Ketika kita melepaskan harapan, kita membuka ruang untuk cinta yang murni dan tanpa batas. Harapan yang terlalu kuat seringkali menjadi sumber kekecewaan. Kita merasa sakit hati ketika kenyataan tidak memenuhi ekspektasi kita. Ini karena kita menciptakan gambaran tertentu di pikiran kita tentang bagaimana sesuatu seharusnya berjalan. Padahal kehidupan tidak tunduk pada rencana manusia. Kehidupan memiliki alurnya sendiri, kadang penuh kejutan yang di luar perkiraan kita. Dengan melepaskan harapan, kita belajar untuk mempercayai aliran hidup, dan dalam kepercayaan itu, cinta sejati tumbuh tanpa hambatan. Melepaskan harapan bukan berarti menyerah atau menjadi pasif. Ini berarti kita mencintai dan bertindak dari tempat ketulusan, bukan dari keinginan untuk mengontrol hasil. Kita melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik dari hati kita, namun kita tidak lagi mengikatkan kebahagiaan kita pada hasil tertentu. Dengan cara ini, kita membebaskan diri dari tekanan yang tak perlu dan membiarkan energi cinta mengalir dengan alami. Cinta yang lahir dari tempat ini lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih abadi. Ketika kita membebaskan diri dari harapan, kita mulai mencintai orang lain sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Kita berhenti berusaha mengubah mereka agar sesuai dengan gambaran kita dan mulai melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan mereka. Kita menerima perbedaan, menghormati perjalanan hidup masing-masing, dan menyadari bahwa setiap makhluk adalah bagian dari tarian besar kehidupan. Dalam penerimaan ini, cinta kita menjadi lebih luas, meliputi segala sesuatu tanpa batasan. Selain itu, melepaskan harapan juga berarti melepaskan penilaian terhadap diri sendiri. Kita tidak lagi mengikat nilai diri kita pada pencapaian, kegagalan, atau penilaian orang lain. Kita menerima diri kita apa adanya dengan segala kekuatan dan kekurangan yang kita miliki. Dengan cara ini, kita belajar untuk mencintai diri kita dengan lebih dalam. Cinta yang lahir dari penerimaan terhadap diri sendiri akan memancar keluar dan menyentuh dunia di sekitar kita. Praktik melepaskan harapan membutuhkan kesadaran dan latihan. Setiap kali kita merasakan kekecewaan atau kemarahan, itu bisa menjadi kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah aku mencintai dari tempat harapan atau dari tempat penerimaan? Dengan bertanya seperti ini, kita melatih kesadaran kita untuk mengenali kapan kita terjebak dalam ekspektasi dan kapan kita benar-benar mencintai tanpa syarat. Seiring waktu, kita akan semakin mudah untuk melepaskan harapan dan memilih cinta sebagai respons utama kita terhadap dunia. Akhirnya, dengan melepaskan harapan, kita menciptakan ruang kosong di dalam diri kita. Ruang di mana cinta murni bisa tumbuh tanpa syarat, tanpa batas, tanpa beban.
Ruang ini menjadi tempat di mana kita dapat mengalami kebebasan sejati dalam mencintai. Kita tidak lagi mencintai untuk mendapatkan sesuatu. Kita mencintai karena cinta itu sendiri adalah anugerah. Ini adalah perjalanan kembali ke esensi diri kita, ke tempat di mana kita menyadari bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam diri kita, menunggu untuk dibebaskan. Bab 10, menjadi sumber cinta bagi dunia. Setelah melatih diri mencintai segalanya, langkah terakhir adalah menjadi sumber cinta itu sendiri bagi dunia. Bukan lagi sekadar menerima cinta atau mencari cinta dari luar, melainkan menjadi mata air yang terus mengalir tanpa henti. Setiap langkah, setiap kata, setiap tindakan yang dilakukan menjadi pancaran cinta yang menghangatkan siapapun yang disentuhnya. Menjadi sumber cinta berarti hadir di dunia bukan untuk mengambil, tetapi untuk memberi, bukan untuk mengisi kekosongan dalam diri, melainkan untuk membagikan kelimpahan dari hati yang telah penuh. Menjadi sumber cinta bukan berarti harus melakukan hal-hal besar yang menggemparkan dunia. Seringkali itu tercermin dalam hal-hal kecil yang sederhana. Sebuah senyuman yang tulus, sebuah telinga yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, sebuah tangan yang terulur saat orang lain terjatuh. Cinta mengalir dalam perhatian yang sungguh-sungguh, dalam kesediaan untuk hadir sepenuhnya bersama orang lain, dalam memilih kebaikan di atas keegoisan. Setiap tindakan kecil ini menanamkan benih cinta di dunia, benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon-pohon kehidupan yang kuat dan indah. Dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan, kebencian, dan ketidakpastian, menjadi sumber cinta adalah tindakan revolusioner. Tidak banyak yang memilih jalan ini, karena jalan ini seringkali sunyi dan menantang. Namun justru karena itulah, setiap langkah kecil di jalan cinta menjadi sangat berarti. Satu tindakan cinta yang tulus bisa mengubah arah hidup seseorang. Satu kebaikan kecil bisa menyalakan harapan di hati yang hampir padam. Dan semua itu berawal dari keberanian kita untuk menjadi cinta itu sendiri, tanpa menuntut balasan. Menjadi sumber cinta berarti tetap memilih cinta, bahkan saat dunia tidak membalasnya dengan cara yang kita harapkan. Kita tetap mencintai, tetap berbaik hati, tetap berbelas kasih, bukan karena dunia memperlakukan kita dengan sempurna, tetapi karena itu adalah pilihan sadar kita. Kita tidak membiarkan luka dan kekecewaan mengubah hati kita menjadi keras. Sebaliknya, kita membiarkan setiap pengalaman, baik atau buruk, memperdalam kapasitas kita untuk mencintai lebih luas dan lebih dalam. Dalam proses ini, kita akan menemukan bahwa kita bukan hanya memberikan cinta kepada dunia, tapi juga menerima kembali dalam bentuk-bentuk yang seringkali mengejutkan. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk membalas energi yang kita pancarkan. Semakin banyak kita memberi cinta, semakin banyak pula kita akan merasakan bahwa kita selalu dikelilingi oleh keajaiban dan kehangatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah hukum alam yang tidak pernah gagal. Menjadi sumber cinta membuat kita sadar bahwa keberadaan kita sendiri adalah berkat bagi dunia. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk mencintai dan membawa perubahan. Dalam ketidaksempurnaan kita, dalam perjalanan jatuh bangun kita tetap bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Setiap langkah menuju cinta adalah langkah mendekat kepada inti terdalam dari siapa kita sebenarnya. Makhluk yang diciptakan untuk mencintai dan dicintai tanpa batas. Akhirnya, ketika kita memilih untuk menjadi sumber cinta, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga mengubah dunia. Tidak dengan kekuatan, tidak dengan paksaan, melainkan dengan kekuatan paling besar yang ada, kekuatan cinta. Inilah warisan sejati yang bisa kita tinggalkan, sesuatu yang akan bertahan jauh melampaui waktu, sesuatu yang akan terus mengalir dan menyentuh kehidupan banyak jiwa, bahkan saat kita sudah tidak lagi berada di dunia ini. Perjalanan melatih diri untuk mencintai segalanya bukanlah perjalanan yang memiliki akhir. Ini adalah perjalanan yang terus berlangsung, berkembang seiring waktu, mengasah kedalaman jiwa kita, dan membimbing kita menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang arti kehidupan. Setiap hari membawa kesempatan baru untuk mencintai lebih banyak, lebih dalam, dan lebih luas.
Setiap tantangan yang muncul adalah undangan untuk memperluas hati kita lebih jauh lagi. Mencintai segalanya bukan berarti hidup tanpa rasa sakit, tetapi berarti membawa cahaya cinta ke dalam setiap rasa sakit itu dan membiarkannya menyembuhkan kita dan dunia. Ini adalah seni melihat keindahan dalam kekacauan, menemukan harapan dalam keputusasaan, dan menyalakan api cinta bahkan di tengah kegelapan terdalam. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi itu adalah tugas suci yang membawa kita lebih dekat kepada siapa kita sebenarnya. Di dunia yang terkadang terasa penuh kebencian dan perpecahan, menjadi seseorang yang memilih untuk mencintai segalanya adalah tindakan keberanian sejati. Ini adalah pilihan yang setiap orang bisa buat, kapanpun, dimanapun. Tidak peduli seberapa kecil tindakan cinta itu tampak, setiap tindakan itu bergetar jauh ke dalam jaring kehidupan, menciptakan perubahan yang tak terlihat namun sangat nyata. Semoga perjalanan ini tidak berhenti di sini. Semoga cinta yang telah tumbuh di dalam hatimu menjadi pohon yang akarnya menembus ke dalam bumi dan cabangnya meraih ke langit, menaungi semua yang datang mendekat. Semoga setiap langkahmu menjadi berkah, setiap kata-katamu menjadi penghiburan, dan setiap keberadaanmu menjadi sumber kedamaian bagi dunia. Karena sesungguhnya dunia ini membutuhkan lebih banyak jiwa-jiwa yang memilih untuk mencintai segalanya. Dan salah satu jiwa itu adalah dirimu.